auditorium kantor wali kota Kota Timur. Kantor Gebang ya, Pulau Gebang. Ya. Pulau Gebang ya. Jadi saya tadi marah-marah ini kemana ini, dia pakai Google Map jadi harusnya sampai juga ya, ke Pulau Gebang. Karena dulu seingat saya kantor Jalan Timur di Negara ya. Saya mendapat undangan dari teman-teman untuk bicara masalah KARS. Kepada panitia sampaikan silakan kontak ke sekretariat KARS, karena kalau kita bicara atas nama KARS maka harus ada penugasan dari KARS. Jadi kita sepatutnya semuanya terkontrol ya. Baik, biasanya setiap kali kita tadi diperkenalkan nama saya, aslinya orang Palembang dan berdomisili di Jakarta sejak tahun 78 ya. Saya dilantik perwira waktu itu di Sekolah Panasan Solo. Kemudian waktu di kereta saya buka file saya kan, karena saya memimpin pasukan itu, memimpin tim itu. Dengan Firdaus, Anda bawa ini ke Jakarta, ke Puskesmas. Saya buka filenya, saya tempatkan di Cijantung, ya, di Polres Barat Merah. Hampir 12 tahun, kemudian dapat kesempatan sekolah radiologi di UI. Saya itu tempatkan di RSPAD sampai pensiun. Jabatan terakhir di RSPAD adalah Direktur Penunjang Medis. Jadi masalah-masalah radiologi, masalah medis, logistik itu udah hal-hal biasa, kan? Arah anak panah menuju Tenggara. Saat ditelusuri sampai ke Lombok Peraya. Sudah bicara seantero Nusantara, akhirnya bersuara di Parijaya. Empek panggang dan roti cane, tambahkan ketupat kritik dan status foto. Melihat abang dan nenek-nenek, aduh hai cantik. Ini sebagai apa namanya pembuka, kenal kalau nggak kenal nggak sayang. Saya mohon maaf ya, waktu saya nggak banyak, karena nanti jam 10 saya harus ke bandara, langsung ke Purwakarta, karena harus ke Surabaya langsung ke Tulungagung. Besok mulai survei rumah sakit Dr. Iskak Tulungagung, rumah sakit tipe D pendidikan ya. Pendidikan itu surveinya 5 hari, maka saya bilang kalau izin sama rumah sakit, mohon izin seminggu nggak masuk kantor ya. Baik, topik kita adalah, saya mohon lagi ke samping, nah, ya, ya, kasih turun ya. Siap, tanda tangan. Ambil dulu aja ya. Mohon dibantu aja saya slide ya, oke. Nah, saya judulnya itu pelayanan radiologi diagnostik. Jadi kalau kita baca di Pusna itu RIR ya, R-nya itu radiologi diagnostik, I-nya itu imaging, R yang berikut itu radiologi intervensional ya. Nah, pertanyaannya kemarin teman-teman radioterapi, teman-teman di nuklir masuk nggak di sini ya? Memang kemarin belum sempat masuk. Waktu kedua ini diundang nggak pernah bisa hadir. Sehingga waktu itu hanya Dr. Yakob dan Dr. Bagas dari Solo, kita membahas. Nah, muncullah standar yang ini ya. Banyak radiologi yang dikatakan radiologi imaging ya, menggunakan sinar X, sinar pengion. Yang imaging itu non pengion seperti ultrasonografi dan MRI. Nah, dan khusus yang terakhir itu radiologi intervensional, dan saat ini sedang booming masalahnya ya, karena kasusnya Dr. Terawan ya. Next slide. Nah,
Teman sekalian, sebelum SNARS edisi 1 ini yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2018 ini, kita Komisi Agri Rumah Sakit itu menyelenggarakan orasi dengan sistem namanya versi 2012 ya. Kenapa disebut demikian? Karena itu sesuai dengan SK Menteri Kesehatan terhitung mulai 1 Juni 2012 berlaku versi 2012. Yang sebelumnya kalau kita tarik ke belakang itu kita menggunakan versi 2007. Mungkin ada teman-teman dari rumah sakit yang sudah ikut 12 pelayanan radiologi akan muncul dan 16 pelayanan atau 5 pelayanan radiologi belum muncul ya. Nah di saat ini kita mengelompokkan ada 4 ya, ada 4. Kalau kita patutnya pertama seperti yang 2012 kelompok sasaran layanan pasien, yang kedua kelompok standar manajemen, yang ketiga SKP atau keselamatan pasien. Ini kurang terbaca, ini pendidikan, yang kelima itu pendidikan, yang keempat itu program nasional. Nah, dibandingkan dengan 2012 ini muncul yang baru, 2 yang paling bawah, yaitu integrated pendidikan dan keselamatan pasien ya. Jadi jangan sampai keberadaan peserta didik justru menurunkan mutu pelayanan di rumah sakit. Itu yang kita. Yang kedua itu yang baru, bukan baru ya, tapi merubah dari program MDGs Manajemen Development Goals itu menjadi program nasional. Di mana program nasional ini kontennya tambah lagi. Adanya cuma 3 pelayanan komponen, TB dan HIV/AIDS. Nah, yang baru ditambah lagi yaitu pelayanan geriatrik dan PPRA. Apa itu geriatrik? Nah, ini juga jadi perdebatan begitu ya. Saya juga termasuk yang berdebat. Katanya kita mau berebut bonus demografi tahun 2045. Tapi kok yang dibicarakan kok geriatrik? Ya, kok bukan manusia-manusia yang dalam energi itu produk yang produktif ya. Tapi di sisi lain saya masuk juga ya. Ya, maksudnya kategori seperti saya ini mulai diperhatikan ya. Dan usia sudah mendekat kepala 7, jadi mulai diperhatikan ya. Yang berikut PPRA, pengendalian program pengendalian resistensi antimikroba ya. Jadi penggunaan antibiotik yang irasional menjadi rasional ya. Sering batuk pilek saja kasih antibiotik, kasih antibiotik. Jadi karena yang sehingga program ini sebetulnya sudah lama dari program Menkes, tapi tidak jalan. Nah, mudah-mudahan dengan ditautkan dengan edukasi, mau nggak mau rumah sakit harus menyelenggarakan itu dengan ini. Ya, next slide. Lanjutkan saja, ruangkan terus, ya. Nah, kalau kita simak 4 sasaran dari pelayanan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Nah, makanya di bab yang ARK, di bab akses ke rumah sakit dan penanggungan pelayanan, itu ada satu klausul baru, rumah sakit menyediakan pelayanan pendaftaran secara online. Ya, itu sangat wajib, rumah sakit harus membuat satu kebijakan ada pendaftaran online. Tadi oleh ketua hari dia sebutkan. Jadi di rumah saja orang sudah bisa lihat. Saya mau ke rumah sakit itu ada ahli itu, ya. Kalau saya mau dirawat kelas berapa, nah itu bisa lihat. Setelah itu kita pakai. Jadi jangan sampai nanti berbondong-bondong sejak subuh, sebelum subuh sudah ada di rumah sakit. Ya, saya pernah itu survei ke rumah sakit yang kita ini dekat sini, rumah sakit di AC ya, Jakarta Timur. Itu saya datang dari pagi. Itu jam 6.30 yang antri BPJS itu sudah sampai ya. Jadi dengan sistem pendaftaran online nanti diharapkan orang bisa lihat, memilih ya. Seperti kalau kita lihat di Pondok Indah itu polikliniknya nggak pernah crowded karena pasien datang itu diangkat sesuai dengan berapa menit sebelum jadwal dia, itu udah masuk ya.
Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien dan ini dan segala manusia. Dan perlindungan, ya, termasuk kita yang bekerja di rumah sakit. Jadi kita para pekerja di rumah sakit itu dilindungi, ya. Kalau kita baca Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 28 itu tenaga kesehatan yang terlibat itu dilindungi, ya. Dengan syarat apa? Kalau kita bekerja sesuai standar. Nah, itu kan kata kuncinya, ya. Yang ketiga, meningkatkan mutu. Nah, ini meningkatkan mutu, ya. Selalu memang dalam konteks Undang-Undang 36 dengan Undang-Undang Kelautan mutu dan keselamatan pasien, ya. Tambah lagi dengan masalah infeksi, ya. Nah, untuk kita yang bekerja radiologi, masalah mutu itu sangat berfokus pada manusianya dan alatnya. Jadi di-input, bukan diproses, tapi di-input, ya. Nah, oleh karena itu kegiatan teman-teman pagi ini untuk mengikuti semacam workshop atau ini merupakan satu upaya untuk kita meningkatkan mutu SDM kita, ya. Saya sering mengatakan kalau saya survei di rumah sakit, pertama kali saya tanya mana program kerja rumah sakit. Terus ada sub program mengenai program diklat. Kalau nggak punya program diklat, panggil direkturnya, tutup saja rumah sakit. Ya, rumah sakit yang tidak punya program diklat, tutup saja. Ya, karena rumah sakit itu kumpulan orang-orang profesional. Karena profesional katanya dari waktu-waktu harus di-upgrade keilmuannya. Ya, jadi kalau nggak ada program diklat, tutup saja. Nomor 3, nomor 4 memberikan kepastian hukum bedanya, ya. Next slide. Nah, ini terus ada Undang-Undang 44 kalau kita baca. Jadi teman-teman mohon untuk sering-sering kita membaca, jangan kita hanya bekerja dari pagi sampai sore tapi kita nggak tahu dasar hukumnya apa, ya. Undang-Undang 40 pasal tahun 2009 tentang rumah sakit. Undang-Undang 44 pasal 40, ya, ayat 1 bahwasanya rumah sakit wajib terakreditasi setiap sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. Nah, rumah sakit Ishak yang akan saya kunjungi sore ini 3 tahun lalu dia sudah survei, sudah 3 tahun lalu lulus paripurna dan ini akan yang kedua kalinya, ya, dan setiap 3 tahun sekali. Next slide. Terus, nah kembali lagi sekarang. Nah, metode penilaian kita memang telusur, ya, telusur. Kalau terus maka dokumennya kita bisa lihat, kan. Saya 3 hari ini membaca sistem sistem SISMADA, ya, sistem informasi online. Jadi rumah sakit mesti meng-entry datanya dalam sistem SISMADA. Kemudian kami membaca, kami mendapat password dari rumah sakit, kami bisa buka selama lebih kurang 7 hari. Kami baca. Nah, waktu hari ini kami datang ke rumah sakit. Jadi nggak lagi baca itu, langsung hal-hal yang kami kurang perlu klarifikasi baru kami tanyakan di rumah sakit besok hari, ya. Next. Nah, istilah baru, ya, kalau bacanya redos, ya, redos. Jadi cara kita menelusuri itu dengan sistem R, redos R itu regulasi. Dulu sering kita dibingungkan apa ini kebijakan, apakah ini pedoman, apakah ini panduan, apakah ini SPO, ya. Dan istilahnya regulasi, apapun bentuknya itu ada regulasi. Yang kedua, dokumen implementasi. Kalau di pelayanan klinis itu dokumennya adalah bentuk catatan di rekam medik, ya, catatan dari rekam medik itu dokumentasi. Maka saya katakan ada satu semboyan dari rekam medik itu, mutu rekam medik rumah sakit mencerminkan mutu penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, ya. Yang kedua, if you don't writing, it means do nothing, ya. Kalau Anda tidak mencatat, sama sekali Anda tidak bekerja. Jadi pekerjaan mencatat pendapat itu hal yang khusus untuk kita profesional, khususnya para dokter, ya, dan para sejawat dokter. Di Undang-Undang 29 tentang praktek kedokteran itu disebutkan, ya, bahwa dokter dalam menjalankan prakteknya wajib menyelenggarakan rekam medik, ya, wajib.
kata-katanya itu najis, bukan kata-kata seyogianya seharusnya, ya. Yang berikut observasi. Nah, kita melihat. Tadi datang ke instalasi radiologi, kalian benar nggak settingnya ruang CT scan ini, ya? Sekian meter kali sekian meter, punya kita badan timbangnya berapa, ya? Ini kalian pasti. Dan alatnya seperti apa, ya? Ada lagi alat yang sudah nggak dipakai lagi, tapi masih nongkrong di situ, ya? Itu nggak boleh, ya? Mesti direkod. Kemudian wawancara. Nah, wawancara tentunya dengan persma ada situ, ya. Kalau rumah sakit kelas B dengan kelas A sudah harus ada ahli fisikawan, ya, seorang fisikawan. Kalau kelas C itu minimal PTR, ya, radiografer yang fasilitas PTR. Oke. Kemudian disimulasikan. Kalau kita tidak melihat ada kegiatan di satu instalasi radiologi, kita mau bisa disimulasikan, ya. Saya akan panggil satu orang radiografer, Anda pura-pura jadi pasien, sekarang kamu mau di CT scan. Nah, seperti apa teman yang lain itu mengerjakan dia, ya, kita simulasikan. Next slide. Ini kedudukannya, kalau lihat yang merah AP itu dari 15 bab tadi ada di situ. Next slide. Nah, AP, ya, pelayanan RIR itu ada di AP yang terkait dengan AP 6, ya. AP 1, 2, 3, 4 itu hanya bicara mengenai assessment, AP 5 bicara laboratorium, dan AP 6 kita bicara mengenai RIR, radiologi imaging dan intervensional, ya. Next slide. Ini diagram ini akan bermanfaat biasanya untuk rumah sakit kelas B ke atas, B dan, ya. Kalau yang kelas C dengan D, karena alatnya itu hanya ada di ruang radiologi, ya enggak, ya. Seperti RSPAD, Zipto, di unit radiologi ini ada radioterapi, ada nuklir, ada diagnostik konvensional, ada radio intervensional. ESWL ada di dengan SIPAM ada di OPA, ya. Kemudian USG, nah ini USG gentayangan di mana-mana. USG, ya, ada di kebidanan, ada di dalam, ada di urologi, itu di mana-mana, ya. Nah, sehingga harus dikoordinasikan, ya, oleh radiologi, ya. Di jantung ada catlet. Jadi pesawat pesawat itu tidak akan dapat izin dari Bapeten kalau tidak ada rekomendasi, tidak ada dari radiologi. Ya. Siapa penanggung jawab? Ya. Tidak akan diberikan kepada rumah sakit izin operasional suatu catlet kalau tidak ada radiolog penanggung jawab. Itu menurut Kata Menterinya. Ya. Next slide. Nah, saya mulai saja untuk waktu. AP6 ini ada standarnya 8, 6 sampai 68, ya. Kalau yang versi 2012 sampai 610, jadi berkurang, ya. Berkurang konten PP-nya, tapi tidak berkurang bobotnya, bahkan bertambah, ya. Nah, saya AP6, ya, pelayanan RIR tersedia untuk menyembuhkan pasien. Jadi, di dalam rumah sakit apakah mengadakan kelas D sampai dengan kelas A itu ada instalasi radiologi, ya, ada instalasi radiologi, ya. Bahkan beberapa daerah, di daerah rumah sakitnya kelas D tapi sudah punya CT scan, ya, yang mestinya yang nggak ada standarnya, ya, ada CT scan. Ada rumah sakit kelas C, ada catlet, kan itu kan dua aneh juga, ya. Jadi kebutuhan urutannya tidak sesuai dengan standar rumah sakit, ya. Oke, jadi mohon lihat belakangnya kodenya R, ya, R, berarti regulasi. Nah, kalau kita bicarakan masalah unit
Berarti kita bicara mengenai ruangannya, instalasinya, kita bicara mengenai sumber daya manusianya, kita bicara mengenai alat yang menunjang, alat gasnya, dan kita bicara sistem pengendaliannya atau bagaimana prosedur mekanisme kerja. Oleh karena itu, R yang di sini akan lebih tepat kita ambil pedoman penyelenggaraan pelayanan RIR. Ya, bukan panduan, tapi pedoman pelayanan penyelenggaraan pelayanan RIR. Ya. Nomor kedua ada pelayanan tersedia 24 jam. Nah, tersedia pelayanan RIR 24 jam. Kalau di kelas D mungkin termasuk radiografernya on call, ya, on call 24 jam. Tapi kalau di kelas C itu sudah on site, tapi radiologinya bisa on call. Nah, kalau di kelas yang lain-lain lebih tinggi, misalnya dia on-site. Seperti Cipta Mangunkusumo ada radiologi yang on-site, ya, itu 4 jam. Ya, nggak boleh dia on-call. Nah, ada daftar spesialis radiologi, ya. Nah ini kalau rumah sakitnya kelas C saja, ya, kelas C, bahkan D, Dewan Daerah. Semua radiolognya itu tidak semuanya. Kemarin saya ke Solo kemarin, baru 3 hari yang lalu. Tidak seorang pun radiolog 3 orang ke sana yang dia bersertifikat konsultan. Ya, berarti radiologinya radiologi umum, ya, dari umum. Nah, ini nggak ada bagiannya. Mestinya kan siapa yang ngurus neuroradiologi, siapa yang radio anak, siapa yang ultrasonografi, siapa yang tadi ini dibicarakan MRI, breast pada kasus si Mama. Jadi mungkin ada Dr. Gina Kardina yang di rumah sakit Darmais, ketua perhimpunan pencitraan alat reproduksi wanita, ya, itu ada masih beliau yang kampus ini. Nah, ini ada daftar ini, ada dapat diumumi. Nah, saya ingatkan, kadang-kadang kita tidak mencermati kalimat ini dengan jelas, ya. Di teman-teman ini di pulang rumah sakit dapat diumumi, ya. Nah, jadi mesti laporan bulanannya atau nanti ada nggak kasus pelayanan radiologi yang menghubungi atau mengontak radiologinya? Kalau nggak ada, laporannya nihil, ya, nihil. Nah, kalau nihil maka elemen ini nggak bisa dinilai, ya, termasuk nilai elemen yang nggak bisa dinilai. Jadi kita harus pandai-pandai mencermati elemen penilaiannya sehingga kalau daripada kita dapat nilai 0, nah kalau mau dapat 10 tadi dapat laporannya, ya, nihil berarti tidak pernah menghubungi, nilainya elemen ini akan dikeluarkan, ya. Bukan kalau yang versi 2012 yang TDD ini dapat nilai otomatis nilainya 10. Nah, tapi dengan SNAR elemen ini jadi di skip, ya. Kalau jumlah AP ini 163 maka menjadi kurang 162. Terus demikian, semakin banyak elemen-elemen yang tak dapat dinilai maka dia akan berkurang pembaginya, ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat, pemilihan pelayanan radiologi rujukan. Ya, tadi ketua panitia kita dari rumah sakit Cipinang. di LP Cipinang, ya. Nah, dia kemana merujuknya? Ya, waktu dia merujuk dia harus bikin MOU. Ya, kenapa alasannya memilih persahabatan, memilih misalnya rumah sakit Islam Kopi yang dekat sini, ya, sebagai rujukan. Tentunya ada. Nah, makanya dalam MOU nanti Anda harus syaratkan yang mengerjakan rumah sakit. Mohon ditambahkan satu klausul bahwa kita dapat memantau mutu dari radiologi yang akan kita ajak kerjasama, ya. Buktinya apa? Rumah sakit itu juga menyelenggarakan pengendalian mutu, ya. Rumah sakit itu sudah terakreditasi, ya. Misalnya anggota punya radiologinya
lengkap RCP-nya, radiografer juga begitu ya, alatnya memang canggih. Nah, itu kita pilih ya. Jadi kita pilih sebagai rumah sakit rujukan. Nah, yang berikut ada bukti pelaksanaan rujukan ya. Nah, ini kemudian merujuk pasien, regulasinya tidak dibenarkan ya dari unit pelayanan klinis, apakah berjalan atau rawat inap, langsung merujuk kepada rumah sakit. Jadi atas usaha mungkin dokternya sendiri ahli saraf merujuk langsung ke ini, nggak boleh. Harus sepengetahuan, harus melalui instalasi radiologi. Radiologi lah yang akan menentukan kemana akan dirujuk, ya, bukan langsung oleh para pemberi asuhan barang hasil, ya. Nah, kalau itu dilanggar, maka kita tidak bisa memantau mutu, ya, memantau mutu. Next slide. Nah, ini dokumen-dokumen yang sebelah kanan itu bukti, ya. Nah, bukti yang ini nanti rumah sakit harus mengentry ke sistem Sismada, ya, sehingga kami bisa membaca, ya. Ini tadi aku katakan. Next slide, saya nggak baca, ya. Terus, oke, 61, ya. Rumah sakit akan berseorang atau lebih bertanggung jawab sama pasiennya. Mohon ya, 1 orang atau lebih. Kalimatnya itu bertanggung jawab memimpin pelayanan, ya, bukan memimpin instalasi. Kalau memimpin instalasi cuma 1, nakoda tetap 1, ya, kepala instalasi cuma 1. Tapi memimpin pelayanan itu bisa sampai lebih dari 1, ya. Contohnya RSPAD. RSPAD itu internasional dokter perawat CS, MRI dokter Subadia Sandra CS, nuklir dokter Eko saya itu masa salib saya di situ, ya. Kalau misalnya ada terapi ada pengajarnya dokter Sukan misalnya. Itu yang namanya memimpin pelayanan, bukan memimpin instalasi. Kalau memimpin instalasi itu 1 orang, ya, harus diperhatikan. Nah, ada bukti penyusunan, ya, penyusunan dan evaluasi. Nah, nggak mau. Rumah sakit kita, apakah kita punya alat konvensional, ultrasonografi yang 2D, terus CT scan, ya, single slice, ya, misalnya gitu, ya. Jadi itu semua SPO sebetulnya kita buat, ya. Katakanlah SPO pemeriksaan sinus paranasalis 3 posisi. SPO pemeriksaan lumbu sakralis 2 posisi, SPO CT scan orang, ya, ada 3, orang normal, orang dengan onkologi yang berbeda, orang dengan satu ektasis akan beda lagi, ya, UAHR, ultra high resolution teknik, ya. Nah, ini yang kita buat SPO. Nah, karena itu dituntut, maka harus dibuktikan proses risalah penyusunan itu oleh teman-teman para radiolog dengan radiografer di suatu instalasi, ya. Nah, kemudian secara berkala ini dinilai, dievaluasi masih valid apa enggak, ya. Katakanlah hari ini kita menggunakan ultrasonografi 2 dimensi, 4 bulan lagi kita mendapat pesawat baru dengan alat doser, kan ada tambahan lagi, kemampuan tambahan lagi. Hari ini kita menggunakan sistem single slice, ya. Tahun depan kita menggunakan scan 16 bahkan 64, nah, maka prosedur pemeriksaan akan berubah, ya. Itu yang akan dievaluasi. Evaluasi itu artinya merubah, menambah, ya, atau mengurangi sama sekali, ya, yang itu mau diperhatikan. Ini, nah, dengan tugas begini, nanti dalam uraian tugas kepala instalasi itu masuk di TUP ini. Kalau tugasnya adalah menyusun dan mengevaluasi, ya, ini konteks. Yang berikut administrasi, ya. Nah, ini maksudnya. Dari sini kelihatan, jangan sampai nanti kalau saya tanya dengan kepala ruangan misalnya radiologi atau
langsung kepada instalasinya, Dok, program Anda tahun ini apa? Kalau nggak tahu, kalau nggak punya, nah berarti ini administrasi seperti apa nih? Ya. Jadi saya ingatkan juga, setiap unit kerja termasuk kita radiologi harus mempunyai program kerja, ya harus mampu. Kalau kita nggak punya program kerja, apa yang mau kita evaluasi sepanjang tahun anggaran tadi? Ya, direktur mengatakan katakanlah dia dibagi kepada tadi kerja Anda nggak bagus, jelek. Kalau saya jadi administrasi, saya tanya dasarnya apa? Direktur mengatakan saya jelek. Ya. Semua program kerja saya ini saya kerjakan, bahkan beberapa sub program itu over target. Ya, jadi kinerja itu ada, ya. Makanya di dalam sistem Sesmada, dalam itu ada indikator mutu pelayanan radiologi, ya. Jadi kami juga akan menilai nanti indikator mutu semua unit kerja. Nanti teman-teman kalian mungkin mungkin teman-teman ditunjuk menjadi anggota Pokja, ya. Kami surveyor tidak menilai Pokja,